Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." Shalom, saya harap semua berkat di dalam Tuhan. Dengan video ini, saya mau mulai satu seri video tentang Erastus Sabdono dan tentang itu ajaran sesatnya dan tentang cara yang dia pakai untuk memanipulasi orang lain. Mungkin orang akan pikir, jangan bicara tentang orang lain. Tapi di Alkitab itu berkata kita harus waspada tentang orang yang mengajar yang sesat dan mengajar yang jahat dan bisa menipu orang lain. Dan saya orang yang ikut Tuhan, saya satu murid Yesus Kristus. Dan saya lihat sekarang di Indonesia banyak orang mengikut dia. Dan tidak mengikut firman Tuhan. Mereka bilang, ya dia sudah jelas kan dari itu Alkitab. Tapi itu karena dia ada cara manipulasi untuk orang. Dia bisa memanipulasi orang dengan beberapa cara. Dan dengan siri ini saya mau bicara tentang itu. Saya mau pakai satu klip-klip dari dia. Dan dia sudah ada satu aturan. Jangan bisa pakai klip tentang dia, tapi saya tidak ikut dia, saya tidak taat kepada aturannya, saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman itu Erastus. So, saya akan bikin ini karena banyak orang di Indonesia sekarang bingung. Ada yang membela itu Erastus walaupun dia bilang hal yang jahat, tapi ada yang lain, mereka melawan dia walaupun dia bicara apa saja. Tapi juga ada orang mereka dengar dan mereka bisa lihat, di dalam Alkitab itu sepertinya dia bicara betul atau ini salah dan mereka bingung. So untuk orang itu saya mau lakukan itu seri video ini. Oke, sebelum lihat klip dari itu Erastus, saya mau baca satu atau dua ayat dari Roma 16 ayat 17 dan 18. Ya, maaf karena bahasa Indonesia saya itu belum lancar. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentang dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Dan itu situasi saya sekarang lihat di Indonesia. Itu banyak orang yang tulis hati mau ikut Yesus Kristus. Dengan segenap hati mereka mau ikut Tuhan Yesus Kristus. Mereka mau mengikut itu firman Tuhan. Tapi ada orang yang cerdik. Orang yang pintar dengan kata-katanya. Saya bukan orang yang pintar dengan kata-katanya. Mungkin kalau saya bahasa Inggris itu mungkin lebih pintar. Tapi bahasa Indonesia itu sederhana saja. Tapi saya harap itu kalau itu kata-kata yang sederhana, saya bisa menunjukkan tentang itu hal yang salah di dalam pengajaran dan cara itu Erastus. So sekarang saya mau kita semua mau lihat satu klip dari itu Logos, itu seminar Logos, itu yang pertama. Dan ini kata-kata yang paling awal di series itu. So, mau lihat itu dan dia ada satu aturan untuk orang lain. Dan saya mau pakai aturan itu yang sama untuk orang yang membela dia. Tapi kita lihat dulu. Saudara-saudaraku sekalian, perjalanan kita akan jauh. Artinya apa yang saya sampaikan ini berlanjut sampai bisa beberapa bulan ke depan.
Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu yang terkesan masih mentah, itu karena saya belum menjelaskan secara detail dan mendalam. Jadi saudara, jangan cepat-cepat membuat kesimpulan. Kalau ada orang yang memotong khotbah saya lalu memberikan argumentasi antitese atau argumentasi yang menentang, orang itu pasti tidak beretika. Karena apa yang saya bahas ini belum selesai. Oke, dari klip ini bisa lihat jelas itu Erastus seperti dia orang seperti apa. Dia pakai pengaruh dia untuk kasih tahu orang yang lain kalau mereka ada kesan yang tidak baik tentang pengajaran dia, mereka harus tunggu beberapa bulan sampai mereka komentar kepada itu atau menentang dengan pengajaran dia. Dia bilang karena itu tidak etika kalau menentang karena dia belum selesai. Ini satu taktik, satu strategi untuk manipulasi orang lain. Karena orang lain akan pikir, oh, kalau saya menentang Erastus, itu sudah tidak etika karena dia bicara jelas sekali dan saya tidak mau tidak etika, so saya akan diam dulu. Ini satu manipulasi besar. Dan ini dari satu orang pasti tidak itu rendah hati, itu pasti dari orang sombong dan pikir dia ada otoritas di atas orang lain. Kalau di bawah, kalau orang tidak percaya saya bicara apa atau bicara saya bicara salah, mengkoreksikan saja. Kalau mau mengkoreksikan bahasa Indonesia saya itu akan pakai komentar lama karena pasti itu banyak kesalahan. Tapi kalau dengan pengajaran saya atau pendapat saya, kalau mau melawan atau menentang hal itu, boleh silakan. Tapi kalau Anda seorang yang menghormati pada Erastus dan percaya pengajaran sesat dia dan mengikuti dia, harus dengar dia, harus taat kepada dia. Dan dia berkata karena dia belum selesai jelasin, kalau orang menentang dia sebelum dia selesai, mereka tidak ada etika. Oke, saya sama. Kalau Anda mengikuti dan menghormati dia, jangan komentar di bawah tentang apa yang saya bicara salah. Kalau pikir itu salah atau ada kesan, oh dia bicara tidak betul, itu karena saya belum jelas dulu. Saya masih ada banyak video di depan akan jelasin. So, kalau ada kesan yang tidak baik, itu pasti karena saya belum selesai. Dan kalau menentang dulu, sebelum saya selesai, tidak ada etika. Itu kalau logika itu, betul waktu itu Erastus bicara itu juga betul waktu saya bicara. So, kalau orang yang tidak membela dia, dan mereka tidak sudah ikut pengajaran sesat dia, kalau mereka mau menentang saya di bawah di komentar, silakan. Tapi orang yang menghormati dia harus tidak komentar di bawah karena ini peraturan dari Erastus. Kalau hormati dia, taat kepada dia. Karena saya masih ada video yang banyak akan bicara tentang dia. So, ini hanya itu video yang pertama. Saya harap ada satu siri yang lama tentang masalah dan itu kesalahan dia. Itu tidak hanya di pengajarannya, itu jelas sekali itu sesat dan tidak sesuai dengan Alkitab. Walaupun dia pakai ayat-ayat, itu nanti bisa lihat dia pakai dengan itu satu cara yang tidak jujur. Jadi dengan video nanti akan bisa lihat itu. Tapi jangan menentang saya. Kalau ada kesan yang tidak bagus kepada tadi saya yang katakan, jangan menentang dulu. Karena saya masih ada banyak mau jelasin supaya tahu. Tapi tidak hanya tentang doktrin dia, tapi juga tentang cara dia. Karena itu dia pakai satu cara yang manipulasi orang lain. Dia pakai pengaruh dia untuk intimidasi orang lain supaya mereka takut bicara karena kalau bicara mereka orang tidak etika. Tapi ini tidak betul. Ini satu cara yang tidak jujur, tidak
rendah hati dan nanti bisa lihat lebih jelas. So, kalau Anda menghormati dia dan lagi bicara, wah ini bule kenapa bisa bicara dia ada karakter yang baik. Wah dia bagaimana bisa bicara begitu? Itu tidak bisa. Nah itu ada godain untuk komentar di bawah. Jangan komentar di bawah. Kalau hormati dia jangan harus taat peraturannya. Karena saya belum selesai. Dan kalau komentar di bawah menentang saya sebelum saya selesai, maksudnya tidak ada etika. Tuhan berkati. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi.